Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, selamat datang di program News from the Future dari YouTube channel Revival Fire City. Terima kasih telah setia dan terus menonton daripada video daripada channel YouTube ini. Hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang akan terjadi setelah meninggalnya Darling of Heaven. Video ini sebenarnya juga merupakan kode breaker bagaimana Tuhan telah menggenapi apa yang Tuhan nubuatkan dan telah kami sampaikan di video nubuatan tahun 2020. Bagaimana di video itu Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memanggil pulang the Darling of Heaven di tahun 2020. Dan kita tahu itu telah tergenapi melalui kisah daripada Pastor Daniel Cipto dan juga Prophet Morris Cerullo yang meninggal dunia di tahun 2020 ini. Lalu apa yang dapat kita ketahui pesan Tuhan melalui kejadian ini? Kita akan bahas Bapak Ibu dan kita mau simak bersama-sama. Yang pertama adalah seperti Metusalah. Meninggalnya adalah tanda dimulainya keadilan Tuhan dan Tuhan menghabisi daripada Nephilim, maka meninggalnya kekasih Tuhan adalah tanda bahwa patok kasih karunia tercabut. Dan ini saatnya Tuhan melepaskan keadilannya kepada kaum yang mencela Tuhan Yesus. Selanjutnya yang kedua, seperti kematian Raja Uzia. Ini adalah awal panggilan dari Nabi Yesaya dan di mana kematian para kekasihnya hari ini akan menjadi alarm bahwa kunjungan surgawi akan dinyatakan dan banyak bintang-bintang Tuhan yang baru dikunjungi oleh Tuhan dan akan memulai panggilannya. Yang ketiga, seperti kematian Raja Daud, maka bait Allah akan dimulai pembangunannya. Maka kematian atau meninggalnya daripada kekasih Allah adalah tanda bahwa bait Allah yang ketiga akan dimulai dan dipercepat pembangunannya. Kita tahu bahwa bait Allah ketiga juga menjadi salah satu tanda kedatangan daripada Mesias atau Juru Selamat. Yang keempat, semesta akan menjerit. Yeshua sang kekasih Allah ketika menghembuskan nafas terakhirnya di langit, kita lihat di firman Tuhan bahwa langit menjadi gelap dan gempa akan muncul setelah kekasih Allah itu pergi meninggalkan dunia. Sehingga salah satu tanda yang kuat dari kematian kekasih Allah adalah bencana alam. Yang kelima, terbukanya portal surga. Seperti saat Elia berpulang, maka portal surga terbuka dan kereta api menjemput daripada Elia. Maka demikian pula jika kekasih Elohim berpulang, ini adalah waktunya surga terbuka dan saatnya kita berdoa. Karena ini waktu yang luar biasa dan doa kita akan cepat sampai ke tahta kasih karunia Tuhan. Yang keenam, ini tanda diturunkannya jubah dan suksesi ilahi. Kita lihat ketika Musa mati, maka Yosua menggantikannya dan ketika Elia diangkat, maka Elisha muncul. Inilah saatnya kita sebagai penerus, sebagai tongkat estafet menjadi generasi double portion di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, yang ketujuh, inilah tanda adanya menjadi awan kesaksian dan bersyafaat bagi kita. Kita bisa baca nanti Bapak Ibu di rumah Ibrani 12 ayat 1. Di mana mereka para kekasih Tuhan akan menjadi awan kesaksian yang mengelilingi kita sehingga mereka bersyafaat agar kita bisa menggenapi apa nubuatan yang mereka telah lepaskan. Dan ini adalah nubuatan yang Tuhan berikan tentang apa yang terjadi setelah kematian Prophet Morris Cerullo, the pioneer of God's movement. Sebab di awal tahun, ketika di awal tahun saat kami menerima perkataan Tuhan bahwa ada the Darling of Heaven yang akan pulang ke surga, Tuhan juga katakan bahwa salah satunya adalah nabi kelimpahan di negeri barat. Dan di bulan ini tergenapi bahwa Prophet Morris Cerullo meninggal dunia dan itu telah memberikan sinyal surga kepada kami semua. Yang pertama, tandanya adalah dan nubuatan yang akan terjadi adalah akan ada badai dan banjir datang ke Amerika Serikat. Yang kedua, Olympus has fallen. Seperti film di mana White House diserang teroris, namun teroris ini bukannya manusia di saat ini, tetapi penguasa di udara yang mau mengambil alih pemerintahan Amerika dan memasukkan kehendak mereka atas politik di Amerika. Dan orang-orang ini dan penguasa di udara ini mau memasukkan kehendak neraka atas politik di Amerika. Kita berdoa saat ini, kita benar-benar minta penjagaan Tuhan. Yang ketiga, akan ada global economic reset, yaitu Prophet Cerullo. Kita tahu bahwa beliau adalah nabi keuangan dan dia sangat kuat dan dipakai untuk berbicara mengenai pemindahan kekayaan.
Maka meninggalnya daripada Prophet Mary Cerullo akan menjadi tanda 7 tahun kekeringan untuk dunia. Namun akan menjadi tanda 7 tahun kelimpahan untuk orang percaya. Dan yang setiap kita yang menjadi orang percaya, kita sama-sama katakan amin. Yang keempat, akan bangunnya musuh-musuh Israel memporak-porandakan perang. Musuh-musuh Israel akan mempropaganda perang, di mana kita tahu ini berkorelasi, di mana Prophet Mary Cerullo seorang Yahudi dan beliau juga adalah salah satu pagar ilahi daripada bangsa Israel. Sehingga kematian beliau memberi pesan bahwa Hamas dan musuh Israel lainnya akan memberikan provokasi untuk menekan bangsa Israel. Dan juga akan ada chaos serta kekacauan di politik Israel. Yang kelima, bangkitnya Asia Movement. Matahari saat ini sedang terbenam di barat, maka dia akan terbit di timur. Ini waktunya negara-negara Asia, negara-negara di timur bangkit dan melakukan pergerakan daripada Roh Kudus. Yang keenam, New Prophetic and Apostolic Strategy. Kantung anggur yang lama harus berubah menjadi kantung anggur yang baru. Sebab ini saatnya anggur yang baru dicurahkan untuk setiap kita. Dan yang ketujuh, The Nephilim Resurrection. Prophet Mary Cerullo adalah nabi yang selalu memberi pesan akhir zaman. Dan beliau adalah salah satunya berbicara mengenai Antichrist. Sehingga kematiannya Bapak Ibu menjadi pesan kebangkitan kaum raksasa dan kenamaan yang membenci kegerakan gereja Tuhan. Oleh karena itu ketika nubuatan ini sudah terjadi, ketika kita sudah mendengar kode breaker, mari kita sesama umat Tuhan, kita orang-orang percaya gereja Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Kita minta kemurahan Tuhan, kita minta penjagaan, kita minta anugerah Tuhan lebih lagi hari demi hari. Kita minta kekuatan yang baru dan kita berdoa biar setiap agenda iblis dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan biar hanya agenda Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Biar kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Maju terus bersama Tuhan Yesus. Dan saya percaya kita semua diberkati melalui video ini. Ketika Bapak Ibu diberkati melalui video ini, jangan lupa like, share, juga subscribe daripada channel YouTube kami. Sehingga banyak orang diberkati, banyak orang menerima pesan Tuhan, dan mereka terus berdoa dan berjaga-jaga. Akhir kata, saya Rara Sihaan, The Revealer Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.